Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan akhir saya tentang klasifikasi terbimbing. Jadi sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu klasifikasi terbimbing. Sebenarnya itu ada dua untuk klasifikasi. Klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tidak terbimbing. Nah, untuk klasifikasi terbimbing itu adalah klasifikasi yang dilakukan dengan arahan analis atau supervised classification, di mana kriteria pengelompokan kelas ditetapkan berdasarkan penciri kelas atau class signature yang diperoleh melalui pembuatan area, contoh, atau training area. Sedangkan, apa itu klasifikasi tidak terbimbing? Klasifikasi tidak terbimbing itu merupakan klasifikasi dengan pembentukan kelasnya sebagian besar dikerjakan oleh komputer. Kelas-kelas atau klaster yang terbentuk dalam klasifikasi ini sangat bergantung kepada data itu sendiri, yaitu dikelompokkannya piksel-piksel berdasarkan kesamaan atau kemiripan spektralnya. Nah, itu mungkin sedikit dari klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tidak terbimbing. Tapi adapun juga pada praktikum kali ini kita hanya mempelajari klasifikasi terbimbing saja. Nah, jadi ini dari tampilan awal dari RMapper-nya. Oh ya, untuk software yang digunakan itu yang pertama itu ada RMapper dan Microsoft Excel. Terus data yang digunakan adalah data Citra Landsat 8. Oke, untuk mulai klasifikasi, kita mulai dulu dengan pembuatan layernya. Nah, ini kita buat sampai 7, kita duplikat. Terus kita beri nama untuk mempermudah pada saat penginputan. B2, B3, B4, B5, B6, B7. Nah, ini datasetnya kita langsung buka aja. Nah, ini kan di sini kan tidak tersimpan. Nah, ini kita copy aja. Ini datanya. Ini kita copy direktorinya. Nah, ini kita sesuaikan dari B1 sampai B7. B1 apply, oke. B2 apply, oke. B3 oke. B4, B5, B6, B7. Nah, setelah kita masukkan datasetnya, kita mulai edit formula. Kita klik logo yang ini, edit formula. Nah, untuk formula yang dimasukkan, kita gunakan data praktikum pada sebelumnya, yaitu praktikum koreksi radiometrik. Nah, kita buka Microsoft Excel. Untuk data yang kita pakai itu ada data reflectance. Nah, ini kita sesuaikan saja dari B1 sampai B7-nya, band 1, band 2, band 3, dan seterusnya. Kita klik, terus kita copy paste atau salin. Apply change, close. Nah, ini yang B2. Nah, setelah sudah kita edit formulanya, kita lakukan refresh 99%. Nah, yang ini kita klik. Ini bisa kita minimize saja. Nah, ini tampilannya dari formula reflectance yang sudah kita masukkan.
Nah, setelah itu kita zoom daerah kajian yang kita akan eh, gunakan. Nah, di sini saya menggunakan daerah Batam dan Singapura. Kan kita tahu juga Singapura dan Batam ini daerah yang berseberangan. Kita pilih daerah sini. Nah, setelah itu kita klik kanan, lalu file, klik save, kita buat klasifikasi terbimbing. Nah, untuk file types-nya kita gunakan RMapper raster dataset. Nah, yang ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini data type-nya kita gunakan IEE for Betril. Lalu setelah kita pilih data type-nya, langsung kita klik OK saja. Sebelumnya mohon maaf jika pemrosesan pada klasifikasi terbimbing di software RMapper ini berjalan dengan lambat dikarenakan spek laptop saya masih dibilang di bawah standar. Jadi mohon maaf jika video ini akan kemungkinan durasinya akan panjang atau lama. Nah, setelah jika sudah ada tampilan seperti ini, datasetnya sudah tersimpan. Kita klik OK. Lalu setelah kita lakukan save pada daerah kajian, kita lakukan nah ini create RGB algorithm. Nah, ini dia tampilannya. Untuk red layer-nya kita pilih B3 dan B3 ini. Terus untuk green layer-nya kita pilih B6 B6 dan blue layer-nya itu B7 B7 B7. Nah, setelah kita input, lakukan refresh 99%. Nah, ini dia. Kan di sini terlihat ya, ini Pulau Singapura, ini Kepulauan Riau atau Batam. Nah, di sini kita lakukan edit. Kita edit, lalu edit, create, and region. Nah, untuk modenya kita gunakan raster region. Nah, kita klik OK. Nah, ini pemrosesannya agak lama. Nah, ini sudah muncul untuk toolbar-nya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita lakukan digitasi. Ini bisa kita zoom daerahnya. Ini daerah Singapura. Ini daerah Kepulauan Riau atau Batam. Nah, kita lakukan digitasi. Yang pertama itu digitasi untuk daerah lautnya. Nah, kita lakukan dengan menggunakan poligon. Kita buat sampai digitasinya 20 titik. 1,
20. Nah, ini ada 20. Langsung saja kita edit objek atribut. Kita klik ini, kita edit. Nah, ini dia. Kita beri nama laut. Play, close. Nah, setelah sudah seperti ini, bisa kita cek. Misalkan ini, apply, laut, 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 laut. Kita bisa cek semuanya jika ada yang terlewat, gitu kan. Nah, setelah ini kita bisa save. Kita tutup, kita save. Nah, ini ada 20. Selanjutnya, kita lakukan digitasi pada pemukiman. Nah, di sini kan daerah Kepulauan Riau. Ya, untuk Kepulauan Riau sendiri, daerah pemukimannya di sini tidak terlalu jelas. Tapi saya cek, daerah sini padat pemukimannya. Jadi kemungkinan untuk daerah yang berwarna biru terang ini daerah pemukiman. Bisa kita zoom. Nah, ini yang putih-putih ini daerah awan karena daerah saya ini memiliki tutupan awan kurang lebih 20% kurang lebihnya. Nah, setelah sudah seperti ini, kita lakukan digitasi sebanyak 20 juga. Kita mulai digitasi 1, 2, 3, 4. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Ada 20. Sama. Seperti pada digitasi laut tadi, tiap ini kita lakukan pemberian nama pemukiman. Play close. Pemukiman. Apply close. Pemukiman. Play close. Pemukiman. Apply close. Pemukiman. Apply close. Pemukiman. Play close. Pemukiman. Play close. Pemukiman. Apply close. Pemukiman. Play close. Pemukiman. Apply close. Pemukiman. Pemukiman. Play close. Pemukiman. Play close. Pemukiman. Play close. Pemukiman. Play close. Pemukiman. Pemukiman. Play close.
Pemukiman, play close. Pemukiman, play close. Pemukiman, play close. Nah, setelah dikreasi bisa kita cek lagi. Nah, kayak gini, pemukiman, 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 pemukiman. Nah, ini sudah masuk semua pemberian nama pada setiap region atau digitasi yang sudah kita buat. Setelah itu bisa kita close, lalu kita save. Nah, sudah tampilan seperti ini, berarti sudah benar. Selanjutnya, kita lakukan digitasi pada mangrove. Kita bisa perbesar. Untuk daerah mangrove itu berwarna hijau tua. Dan daerahnya itu di pinggir. Nah, ini di sini banyak daerah mangrove, nah hijau tua ini. Bisa kita lakukan digitasi sebanyak sama juga 20 titik juga. 20 digitasi. 1. Ada 21, ini kita hapus saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, masih sama juga. Kita buat namanya mangrove. Apply, close. Nah, ini kita bisa cek satu-satu. Takut ada yang terlewat. Oke, sepertinya semua digitasi sudah diberi nama. Oke, bisa kita close. Kita save lagi. Nah, ini ada 20. Kita close. Nah, setelahnya kita lakukan digitasi pada daerah non-mangrove. Dikarenakan ini daerah kepulauan, jadi ada kesulitan pada saat melakukan digitasi daerah non-mangrove. Misalnya daerah sini, ini daerah hijau muda, menandakan daerah non-mangrove. Saya coba cari daerah yang lebih banyak daerah non-mangrove-nya. Misalkan di sini. Masih daerah Kepulauan Riau juga. Nah, ya. Di sini banyak daerah non-mangrove-nya. Walaupun beberapa daerah terdapat daerah mangrove. Kita lakukan digitasi secara terpisah saja. Mungkin agak jauh-jauh daerah deretan-deretannya. Oke, bisa kita zoom lagi agar mengurangi kesalahan. 1, 2, 3, 4. Nah, ya, ini ada 20 titik atau 20 digitasi.
Kita beri nama non-mangrove play non-mangrove apply. Oke, kita cek salah satu. Takutnya yang terlewat. Nah, ini belum. Non-mangrove. Oke, ini sudah. Oke, untuk pemberian nama digitasi sudah selesai. Untuk laut, pemukiman, mangrove, dan non-mangrove. Nah, ini bisa kita close, lalu kita save. Nah, ini ada sebanyak 20 titik. Nah, setelah itu kita bisa lakukan refresh 99%. Kita refresh. Lalu kita klik proses. Terus calculate statistik. Yang ini. Nah, ini bisa kita close. Nah, ini tampilannya. Ntar kita zoom out dulu. Daerah non-mangrove. Ini daerah laut. Ini daerah mangrove dan ini daerah pemukiman. Oke, kita lanjut ke calculate statistik. Nah, di sini kita klik force recalculate stats. Setelah kita klik, lalu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, ini sudah terkalkulate statistiknya. Bisa kita close. Ini sudah. Lalu setelah kita lakukan calculate statistik, kita klik view. Lalu kita pilih statistik. Terus pilih Mean Summary Report. Nah, untuk report setupnya, di sini kita gunakan report type-nya itu adalah Mean Summary Report. Nah, ini bisa langsung kita klik OK. Nah, ini dia tampilannya. Untuk lautnya BN1 sampai BN7. Oke. Setelah ini bisa kita tutup. Nah, selanjutnya kita lakukan klik proses.
Lalu kita pilih classification, terus pilih supervised classification atau klasifikasi terbimbing. Nah, di sini untuk input datasetnya itu kita klasifikasi terbimbing yang sudah terkalkulasi statistiknya, lalu output datasetnya itu, nah ini kita ubah aja menjadi klasifikasi terbimbing yang benar. Nah, untuk classification type-nya kita gunakan likelihood enhance yang ini. Setelah itu kita bisa oke. Nah, kita tunggu klasifikasi terbimbing atau supervised classification-nya ini melakukan pemrosesan klasifikasinya sampai selesai. Kita tunggu. Mungkin ini agak lama. Jadi mungkin nanti akan dipercepat setiap video yang menerangkan proses-proses. Nah, proses supervised classification-nya sudah selesai. Bisa kita close. Ini kita close. Kita klik new. Lalu open yang ya, jadi tadi ada kesalahan pada saat supervised classification itu tadi data outputnya itu ada kesalahan. Nah, ini tadi sudah saya ulang lagi. Dan ini tampilannya. Bisa kita zoom. Untuk daerah biru ini oh iya. Ini bisa kita edit class region. Nah, untuk non-mangrove kita beri warna hijau terang. Ini datasetnya yang ini. Yang ini hijau muda. Ini mangrove. Kita beri warna hijau tua. Pemukiman kita beri warna merah. Laut kita beri warna biru.
Ini mungkin mangrove. Oke, kita save. Setelah kita save, kita close. Ya mungkin ini kurang lebihnya hasil dari supervised classification. Mungkin saya akhiri untuk laporan akhir saya. Jika ada salah penyebutan dan salah pada materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.